Pernahkah kalian merasa bingung saat belajar sesuatu? Misalnya, saat tertarik pada teori kuantum yang sangat keren, tapi kita harus mengerti matematika tingkat lanjut dahulu, lalu fisika klasik, bahkan mungkin sedikit filsafat ilmu. Rasanya kok tidak nyambung ya? Kenapa sih kita harus belajar A untuk paham B? Maksudnya adalah, apakah memang ilmu pengetahuan serumit itu? Atau adakah cara untuk mempermudah pemahaman kita tentang ini, seperti semacam pola yang mudah dimengerti? Keresahan ini seringkali membuat kita merasa tersesat, belajar sepotong-sepotong tanpa tahu gambaran besarnya. Kita seperti mengumpulkan kepingan puzzle, tapi tanpa melihat kotak gambarnya. Kita tahu gambar pada bagian-bagian puzzle-nya, tapi tidak tahu harus diletakkan di mana bagian itu. Padahal nih, ilmu pengetahuan itu tidaklah terpisah. Ia punya struktur, hierarki, dan keterkaitan yang sangat-sangat indah. Jika bisa digambarkan, ilmu pengetahuan itu seperti sebuah pohon. Di channel ini, kita akan membongkar pohon ilmu pengetahuan ini dari akar, batang, ranting, daun, dan juga buahnya. Kita akan melihat bagaimana setiap ilmu saling berhubungan dan mengapa untuk memahami satu hal, kita perlu memahami fondasinya. Mengapa keresahan ini begitu umum? Salah satu alasannya adalah cara kita diajarkan. Di sekolah, kita punya mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, seolah-olah itu adalah disiplin ilmu yang benar-benar terpisah dan tidak berkaitan satu sama lain. Padahal, kenyataannya semuanya saling terhubung oleh semacam benang merah. Selama ini kita diajarkan untuk fokus pada detail dan rumus, tapi seringkali lupa bertanya, ini dari mana asalnya? Ini akan mengarah kemana? Apa hubungannya dengan yang lain? Dampak dari pembelajaran yang terkotak-kotak ini adalah kita kehilangan benang merah pengetahuan. Kita jadi sulit melihat gambaran besarnya. Ini seperti kita disuruh menyusun sebuah puzzle tanpa melihat kotak gambarnya. Kita tahu gambar pada bagian-bagian puzzle-nya, tapi tidak tahu harus diletakkan di mana bagian itu. Nah, inilah solusi yang saya coba visualisasikan. Pohon ilmu pengetahuan. Bayangkan seluruh ilmu pengetahuan sebagai sebuah pohon raksasa yang hidup dan terus bertumbuh. Setiap bagian pohon ini merepresentasikan jenis dan tingkatan ilmu yang berbeda, saling menopang dan memberi nutrisi. Sama seperti pohon, ilmu pengetahuan juga bisa tumbuh, berkembang, berbuah, dan bahkan bisa mati. Sama seperti pohon juga, semua ilmu pengetahuan yang kita tahu memiliki asal mulanya, juga memiliki akar sebagai pondasi paling dasar. Di paling bawah, kita punya akar. Ini adalah ilmu-ilmu fundamental yang menjadi pondasi bagi segala bentuk pengetahuan. Di sini ada filsafat yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan akal sehat. Filsafat melahirkan logika, yaitu ilmu penalaran yang benar, dan epistemologi, yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu. Bahkan konsep kesadaran pun bisa kita anggap sebagai bagian dari akar ini, karena mempengaruhi bagaimana kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Ini adalah sumber nutrisi intelektual yang membuat pohon pengetahuan bisa berdiri. Dari akar, muncullah batang yang kokoh. Sebenarnya banyak batang yang berbeda dalam bagian ini, tapi kita akan fokuskan dulu pada batang yang paling krusial dan paling berpengaruh dalam kehidupan kita, yaitu natural science atau biasa kita kenal dengan ilmu pengetahuan alam.
Disinilah kita menemukan disiplin ilmu besar yang mempelajari fenomena alam semesta. Cabang-cabang utama dari batang ini meliputi fisika, yaitu ilmu dasar tentang materi, energi, ruang, dan waktu. Ia menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja pada tingkat paling fundamental. Kimia, ilmu tentang materi dan perubahannya, berfokus pada komposisi, struktur, sifat, dan reaksi zat. Biologi, ilmu tentang kehidupan dari tingkat molekuler hingga ekosistem. Astronomi, ilmu tentang benda-benda langit dan alam semesta di luar bumi. Geologi, ilmu tentang bumi, komposisi, struktur, dan prosesnya. Setiap batang besar kemudian bercabang lagi menjadi disiplin yang lebih spesifik, dan dari cabang itu muncul ranting-ranting yang lebih detail. Misalnya, dari fisika, kita punya optik, yaitu cahaya, termodinamika, yaitu panas dan energi, mekanika, yaitu gerak, elektromagnetisme, yaitu listrik dan magnet, hingga fisika nuklir. Dari kimia, ada kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik. Dari biologi, kita bisa melihat mikrobiologi, zoologi, botani, evolusi, dan sebagainya. Semua ini adalah spesialisasi yang mendalami aspek tertentu dari cabang induknya. Mari kita kembali ke keresahan awal saya tentang teori kuantum. Teori kuantum itu adalah ranting yang sangat canggih dari cabang fisika, lebih tepatnya fisika modern. Mengapa kita perlu matematika? Karena matematika adalah bahasa universal dari fisika. Untuk menjelaskan perilaku partikel di dunia kuantum yang tidak intuitif, kita butuh alat presisi dan konsisten yang hanya bisa disediakan oleh matematika. Persamaan diferensial, aljabar linier, probabilitas, itu adalah alat dari akar yang digunakan oleh ranting fisika kuantum. Mengapa perlu fisika klasik? Karena fisika klasik adalah pondasi tempat fisika kuantum dibangun. Kuantum muncul untuk menjelaskan fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik. Jadi, fisika klasik adalah cabang utama yang menjadi pijakan untuk munculnya ranting kuantum. Bahkan, kita bisa melihat koneksi ke filsafat dan epistemologi di akarnya. Konsep seperti pengukuran atau realitas dalam fisika kuantum membawa kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa itu realitas. Dengan memahami struktur pohon ini, pembelajaran kita tidak lagi terfragmentasi. Kita jadi bisa melihat gambaran besar atau big picture. Setiap kali belajar topik baru, kita tahu di mana posisi dari apa yang kita pelajari dalam peta ilmu pengetahuan. Memahami mengapa. Kita tidak lagi bingung mengapa prasyarat atau ilmu pendukung itu penting. Kita tahu bahwa matematika adalah alat, fisika klasik adalah pondasi. Belajar lebih efisien. Koneksi antar ilmu membuat kita memahami konsep lebih dalam dan mudah mengingatnya. Mengembangkan pemikiran interdisipliner. Ini mendorong kita untuk melihat solusi dan inovasi di persimpangan ilmu pengetahuan seperti bioteknologi, astrofisika, atau biofisika. Meningkatkan rasa kagum. Semakin kita memahami keterkaitan ini, semakin kita mengagumi kompleksitas dan kesatuan alam semesta. Jadi, itulah pohon ilmu pengetahuan versi saya. Sebuah struktur yang menyatukan semua ilmu dari pertanyaan filosofis paling mendasar di akar hingga cabang-cabang sains yang paling spesifik. Dan tentu saja, sama seperti sebuah pohon yang bisa terus tumbuh, berkembang, dan pasti juga bisa mati. Konsep yang saya buat tidaklah permanen, karena konsep ini bersifat sangat fleksibel. Bisa menyesuaikan dengan penemuan terbaru yang terus muncul. Bisa saja akan ada akar, cabang, ranting, daun, bahkan buah baru yang muncul
serta bisa juga mati, seperti halnya bagian pohon yang tidak lagi berguna, tidak relevan, dan tidak mendapat nutrisi. Dalam konsep ini, bukan cuma saya yang berperan, tapi kita semua. Kalian bisa berikan masukan untuk bagian tertentu, kritik, dan juga mempengaruhi arah pertumbuhan pohon pengetahuan ini. Jangan lagi merasa bingung atau terbebani saat bertemu ilmu yang tampaknya tidak berhubungan. Ingatlah, mereka semua adalah bagian dari satu pohon yang agung, saling memberi makan dan menopang. Dengan memahami peta ini, semoga perjalanan kalian dalam menjelajahi samudra ilmu pengetahuan menjadi lebih jelas, lebih bermakna, dan tentu saja lebih menyenangkan. Apakah kalian juga merasakan keresahan yang sama? Bagian pohon mana yang paling membuat kalian penasaran? Atau ada ilmu lain yang menurut kalian harus ada di sini? Tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk eksplorasi ilmu pengetahuan lainnya.